untuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya sangat kasihi, kita kuat karena kita diberi oleh Tuhan suatu nasihat dalam setiap kehidupan kita. Banyak hal sudah kita lewati, tetapi kita percaya di tahun ini, apapun kata dunia, tahun yang semakin berat bagi kita, tahun yang penuh tanda tanya dan keraguan bagi kita semua. Tapi kita percaya kalau Allah di pihak kita, kita tidak akan pernah takut dan gentar. Luar biasa. Mari kita sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan, semua menyimak dengan baik. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang diberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Natsnya ingat tadi di ayat 3 pasal 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan kamu hidup secara manusiawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Luar biasa. Saya mengaji berulang kali firman Tuhan, saya senang sekali ya. Saya senang sekali. Nah, ini perlunya kita akan menerapkan di minggu yang pertama untuk melewati minggu-minggu berikutnya sampai kepada akhir minggu nanti lagi 2021. Jemaat Tuhan yang saya sangat kasihi, Rasul Paulus terdorong untuk menulis surat kepada jemaat Korintus ini karena dia melihat ada masalah yang terjadi di antara jemaat Tuhan di kota itu. Ada masalah, perselisihan dan konflik di dalam gereja itu. Jika perselisihan dan konflik tersebut tidak segera diatasi atau dibereskan atau dicari akar permasalahannya, akan sangat berbahaya karena dapat menghambat pertumbuhan iman dan bahkan dapat menghancurkan kesatuan jemaat Tuhan. Ini sangat berbahaya. Jadi kalau ada masalah harus segera diselesaikan. Firman Tuhan berkata, kalau mau marah boleh, hari ini saja marah, tapi sampai matahari terbenam kita harus bisa melupakan. Karena tidak ada gunanya kalau kita mau berdoa menghadap di tanah Allah yang Maha Kudus kalau masih ada borok-borok kecil. Saya orangnya kadang-kadang terpancing
dipanggil Tuhan, dia sudah membereskan semuanya. Surga tempatnya. Saya berani mengatakan demikian. Surga. Dan itu bukan sampai di situ saja. Karena keraguan saya, sehingga saya bisa bermimpi. Saya melihat seseorang ini duduk di meja perjamuan Tuhan. Duduk. Bahkan ada kakak saya yang memang jahatnya minta ampun. Dia duduk bersama di meja panjangnya Tuhan Yesus. Tapi saya tidak melihat Tuhan. Hanya melihat ini. Orang yang sudah meninggal, tapi sudah membereskan semuanya. Luar biasa. Dan ini yang Tuhan kehendaki. Bukan nanti waktu kita sekali dibentuk oleh roh, kita hidup oleh roh. Matinya nanti kita mati dalam kedagingan. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Selama kita masih berpijak di bumi ini, mulut kita ini juga biasanya nggak ada rem, nggak ada lampu juga, yang lonong aja. Itulah manusia. Tapi karena kita percaya, setelah kita ingat bahwa ada roh Allah yang mendiami di dalam hidup kita, masa sih masalah kecil saya digalak dengan ini, terus besok saya mati dalam keadaan saya istilahkan bilang apa mati dalam keadaan kafir, karena tidak diterima. Kafir itu tidak diterima, bukan kafir karena agama. Ini perlunya firman Tuhan kita dengar, supaya kita nanti pada minggu-minggu berikutnya sampai pada minggu yang terakhir kita ingat, oh ada saya pernah diingatkan melalui firman Tuhan. Kita boleh marah, tapi tidak berkepanjangan. Ya, sedangkan orang puasa tidak puasa terus 1 tahun, pasti ada bebannya. Orang puasa jam sekian sampai jam sekian ada bebannya. Habis bulan puasa ada lebaran. Harus kita mengerti, ya. Saya memberi tema di sini ada bersediakah menjadi rekan kerja Tuhan. Bersediakah menjadi rekan kerja Tuhan. Lalu bagaimana cara menjadi rekan kerja Tuhan? Banyak orang bertanya, orang yang apa itu? Padahal suka bertanya itu, saya senang menjawab, tapi saya juga harus cerdas. Makanya saya selalu bilang, Tuhan kasih hikmat sama saya. Saya tidak minta apa-apa, minta hikmat. Karena dari hikmat saya, banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana cara menjadi rekan kerja Tuhan? Yang pertama, saling melengkapi. Saling melengkapi. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa dia dan Apolos adalah sama-sama pelayan Tuhan. Sama-sama pelayan Tuhan. Alat-alatnya Tuhan yang merupakan rekan sekerja di ladang Tuhan. Jadi kalau ada yang sudah melayani Tuhan, itu sama-sama kita punya kebersamaan sebagai pelayan Tuhan. Yang masing-masing memiliki karunia berbeda-beda tapi saling melengkapi. Karunia yang berbeda-beda tapi saling melengkapi. Nah, contohnya tadi ini sejenak tadi sempat saya bilang sama Tuhan, Tuhan tidak mempermalukan saya, beri kekuatan. Tuhan gerakkan dari Mas Anto supaya dapat ini sudah perjalanan menuju Tuhan. Tuhan lebih dulu menggerakkan. Tadi memang drop, begitu mau kesini langsung drop. Nah digantikan yang orang tidak latihan, yang tidak terlalu mahir. Ya mau bagaimana? Tentu ya nyeret-nyeret ya. Contohnya saya tidak terlalu pintar berlari, tapi saya diajak harus berlari. Ya tentu saya ya terseok-seok. Tapi puji Tuhan, semua waktunya Tuhan sehingga Bapak Anto bisa langsung hadir dan terus bisa meneruskan tugasnya. Nah, ini kita harus ada saling melengkapi. Tadi mau melengkapi itu tidak lengkap, ya. Mohon maaf karena Pak Rani itu belum terlalu kasih ya. Belajar dia otodidak ya, jadi dia belajar sendiri. Jika kita berhasil dalam pelayanan, banyak orang juga yang dimenangkan dan bertobat. Nah, ini supaya kan ya, ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya karunia yang lebih daripada yang lain. Bisa dibedakan? Bukan karena kita berjasa. Jadi kalau kita memenangkan jiwa orang itu bertobat, bukan karena kita mempunyai jasa kepada mereka, ya. Tetapi semuanya karena pekerjaan Roh Kudus.
sudah di kursi roda. Itu bisa macam-macam. Dia bisa masak, bisa ngepel, bisa kasih makan burung, bisa semuanya. Malah banyak talentanya. Dan dia bisa main gitar, bisa main pujian. Setiap orang Tuhan kasih karunia itu. Tidak ada yang bilang, saya nggak bisa apa-apa. Kalau saya kerja nanti tangan saya seperti rasanya patah, kakinya rasanya gemeter banget. Bohong, itu karena kemalasan. Itu manusia duniawi. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa kerja. Semasa kita masih berdiri di bumi ini, apapun kita bisa lakukan. Saya sampai bilang gini, ajarnya dong bawa mama main gitar, supaya mama yang punya batu bagus. Ternyata tangan saya nggak bisa kembali. Yang ini coba dulu masih muda saya bisa belajar. Ini yang ini karena asam urat itu kalau udah begini tidak bisa balik. Jadi kalau udah sampai begini tidak bisa balik kan susah. Nah mau balik lagi ini nantinya sudah berubah. Nah, ini salah satu contoh. Saya ingin, supaya saya bisa sendiri main gitar. Saya itu pengen impian. Dan itu saya pengen main gitar, nggak bisa. Kayaknya main keyboard juga asal-asal aja. Catat dulu 1 2 re mi fa sol la si do. Nanti saya nada sendiri baru bisa bikin lagu. Jelek-jelek ini saya bisa bikin lagu, bisa bikin diri sendiri. Ada YouTube juga sudah dimuat lagu-lagu saya. Kalau pernah saya ulang kembali. Loh itu kan apa? Pekerjaan Roh Kudus. Karena benar-benar saya tidak bisa. Dulu saya ditakui mulutnya sebagai bahasa roh. Terus saya nggak bisa pakai bahasa roh. Mau ditakui sampai doa ya nggak bisa bahasa roh. Kamu udah akan lulus kalau nggak bisa bahasa roh. Saya nggak bisa. Nggak usah apa-apa yang saya bilang gini. Oh saya nggak bisa bahasa roh. Tapi pelan Tuhan itu pakai karena kita punya keinginan. Tuhan tolong Tuhan kalau pernah bisa bahasa roh. Saya ingin tahu bahasa roh itu bahasa apa. Waktu kita berbicara dengan Tuhan, ada satu yang bisa menafsirkan bahasa itu, yang bisa mentranslate ke bahasa itu. Jadi belajar dulu apa sih artinya bahasa roh itu. Saya kok cuma bahasa roh dalam sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang bertahun-tahun tidak ada orang yang bertobat. Kalau saya berbahasa roh dari tahun ke tahun, banyak orang tidak bertobat karena mereka tidak mengerti bahasa saya. Hanya jadi kacau. Nah, bahasa roh itu akan diberikan suatu-waktu kalau Tuhan memang mau memakai hidup kita. Nanti kita akan lihat. Saya pernah sekali di sini waktu pencurahan Roh Kudus. Masih bisa saksikan, masih ada majelis yang lihat. Saya lihat Bapak Gembala itu diangkat oleh satu sosok, saya tidak kelihatan. Terus saya di atas, karena saya ketakutan, saya tarik kaki Tuhan. Tuhan tidak, tolong tak kaki, tak tarik sampai ke bawah masih ketarik. Saya belum sanggup, perasaannya saya ngomong begitu. Tapi yang keluar tak tahu siapa kasihkan atau apa segala macam. Tapi perasaan saya nangis. Terus ditanya kenapa? Saya lihat suami saya diangkat, tapi saya belum mampu. Saya tarik kakinya. Suami saya bilang, Pak, silakan ibu bisa jalan mama. Coba mama tak tarik itu saya bisa jalan. Bukan karena itu. Jadi sekarang ini kan suami saya lagi dalam pemulihan kakinya. Tapi saya percaya waktunya Tuhan bukan untuk manusia ya. Kemarin dicoba udah bisa berapa menit sampai itu Mbak Angel yang nanti kemarin kurang lebih 9 menit lagi mulai lagi berdiri lagi bisa tanpa pegangan. Nah saya percaya ini waktunya Tuhan bukan waktu manusia dan saya harus tetap sabar, saya harus tetap tabah, ya, saya harus tetap berdoa supaya ada pemulihan. Dan saya percaya Tuhan itu kalau memberikan usia suami saya sampai saat ini masih bisa bernafas dan ada di bumi ini, ada rencana Tuhan yang indah menjadi saksinya. Amin. Saya percaya Tuhan memberikan satu pengalaman yang luar biasa pada suami saya, tidak pernah saya pikirkan. Tapi saya percaya Tuhan akan memakai hidupnya lebih lagi nanti. Bukan karena mendengar orang, tapi suami saya mengalami sendiri bagaimana suami saya dibawa di dalam dunia kelam. Sampai saat ini kalau masih hidup itu suatu anugerah yang luar biasa. Saya percaya. Tadi saya takut Tuhan sampai Desember saya mau suami saya tetap masih bersama dengan saya. Itu saya mesti berjaga kalau tengah malam yang napasnya itu saya perhatikan. Naik turun perutnya itu. Loh, kan saya cuma berdua, saya ada kekhawatiran sebagai istri. Kematian itu kita tidak tahu suatu waktu
berjumpa kepada Tuhan, salah itu berlaksana malaikat di surga bersorak-sorak. Ini disaksikan. Tapi bukan karena kita yang punya jasa. Ini semua karena pekerjaan Roh Kudus, ya. Seperti sebuah kebun atau ladang, ada yang bertugas menyiram tanaman, sedangkan yang memberi pertumbuhan atau menumbuhkan benih adalah Tuhan sendiri. Kalau dia bukan orang pilihan Tuhan untuk selamatkan, mulutnya kita sampai jontor, ya, orangnya sudah berbusa, seperti orang minum racun itu, tidak akan bertobat, paling cuma kita diketawai. Oh boy. Makanya dalam segala hal kita itu melibatkan Tuhan. Saya sebelum berkata-kata cuma saya bilang Tuhan, kalau saya harus berhadapan dengan orang ini, kalau dia masuk dalam rencana keselamatan daripadamu, Tuhan tolong pakai hati pikiran saya, mulut saya, supaya setiap perkataan yang saya keluarkan didengar oleh dia, itu bukan dari saya tapi dari Tuhan sendiri. Itu saya. Mungkin saya ngomong salah, tapi Tuhan benarkan di telinganya, di dalam pengertiannya, sehingga dia bertobat. Atau dia bertobat itu pekerjaan Roh Kudus. Memang kita disuruh oleh Tuhan, ya, bekerja, menjadi rekan Tuhan sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan, nanti saya jelaskan di sini, ya, bagaimana Tuhan mengajak kita untuk menjadi rekan kerjanya. Yang kedua, tidak saling menyalahkan. Ini penting sekali. Sekarang bukan waktunya berdebat, saling menyalahkan, atau membentuk kelompok-kelompok atau kubu. Kita ini bukan orang dunia. Bikin kubu ini kubu melawan pemerintah yang satu, hanya sudah tidak punya etika, merusak yang lain. Karena membentuk kubu-kubu hanya bersaing. Nanti kubu ini nanti kuat-kuatan, mana yang kuat? Kok yang kuat naik, yang kalah ya di bawah. Kita bukan organisasi dunia. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dihimpun oleh Tuhan semuanya. Tidak saling menyalahkan, tidak untuk berdebat, terus membentuk kelompok-kelompok yang tidak jelas. Mereka harus bersatu, saling bergandengan tangan mengerjakan perintah Tuhan ini. Saling bergandengan tangan, ya. Kalau ada konflik sedikit itu wajar manusia di bumi ini, tapi tidak terus dipertajam. Wih, diprosesnya apa, diolah bagaimana sehingga menimbulkan satu nada kebencian. Jangan, saya katakan jangan. Memang Tuhan kelihatannya Tuhan tahu, tidak tahu, kok semua orang tak tahu. Karena aku ini begini-begini, jangan. Saya beritahu sekali jangan. Kalau ada niat-niat atau hati pikiran kita yang demikian, tolong minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Dan minta ampun terus minta ampun. Sampai saya tutup mata pun saya akan minta ampun. Tuhan tolong pimpin saya. Tuhan tolong tuntun saya. Sebagai manusia saya tidak punya kekuatan apa-apa. Langkah kita terbatas. Kita tidak tahu mau ke kiri ke kanan. Ini ada kesaksian waktu terjadi tsunami di Palu. Dia bingung, dia anak Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu, Tuhan, saya harus lari kemana. Tuhan, tuntut langkah saya supaya saya selamat dan keluarga saya. Dia bingung. Kalau pikir dia mau ke kanan, ternyata di sana hancur. Tanahnya itu akomodasi ada di samping tenggelam. Dia lari ke gunung, dia lari ke kiri. Orang tahu kalau lari ke kiri itu pasti ke neraka. Orang yang begini itu pasti tidak bagus. Hati dia mau ke kanan. Ibu pendeta tahu saya mau ke kanan. Tapi untung berapa detik kemudian saya itu seperti lari sampai saya tidak pakai baju. Anak saya tak kira sama suami saya. Dia kata laut ya, baru bertobat juga dan selamatkan dia. Sampai dia mobil itu lagi tinggal di gunung, dibantu sama Gubernur Jambi, diberikan rumah dia sudah 300 juta, diperbaiki juga, tapi di gunung. Ini salah satu contoh. Kita minta supaya dituntun oleh Tuhan, kita nggak tahu. Nanti sampai sana tahu jalannya, baru kapan 10 menit sudah dihadang oleh malapetaka. Padahal kita tadinya yang nuntun, tapi kalau kita Tuhan tolong tuntun saya, pasti Tuhan akan tuntun. Saya banyak pengalaman tentang itu.
berubah dengan kebiasaan yang dulu sebelum dia dibaptis. Kalau dulu nakal, suka melawan orang tua, suka bohongin orang tua, suka mencuri, suka apa, tapi begitu dibaptis itu udah berubah, ada rasa takut yang begitu besar kepada Tuhan. Karena setiap karyanya itu akan diawasi. Hati-hati anak-anak yang sudah dibaptis, masih muda-muda, dia sudah dewasa, kalau sudah dewasa. Makanya kalau belum siap jangan. Harus siap dulu. Karena saat itu juga menjadi anak Allah yang sudah sah, sudah menjadi milik Allah yang sah, maka diberikan juga tugas untuk menjadi saksi. Dengan apa? Dengan perilaku kita sudah berubah, tidak seperti manusia dulu lagi, karena sudah dikuburkan dan mati bersama Yesus, timbul kembali untuk jadi saksi Tuhan. Nah, ini harus dimengerti. Makanya anak-anak yang mau dibaptis itu sudah ditanya dulu, sudah siapkah? Kalau belum siap jangan, kasihan nanti. Sama halnya kalau orang di seberang sana berkata, kenapa anak kecil dibawa haji? Tidak supaya dia tahu, jangan, masih terlalu kecil. Anak saya itu 3-4 tahun saya mau bawa, kami langsung dilarang keluar jangan. Kasihan dia, nanti terbebani, dia tidak bisa bebas bergaul. Karena kalau sudah ada menyandang haji dipelakar di hati atau perban haji, itu kasihan. Dia geraknya terbatas. Saya nggak tahu yang sekarang yang haji sekarang ini, yang haji yang sekarang saya tidak tahu. Kalau dulu saya sama-sama sekali. Dulu orang yang sekarang gampang pakai kopiah kopi. Tidak gampang orang dipanggil PS sekarang pastor. Sekarang sedikit-sedikit PS pastor. Lo kita ini orang Kristen Pentakosta harus tetap PDT pendeta. Bukan pendekar yang pendeta. Sangat sakral, tidak sembarang. Lah di sini firman Tuhan berkata untuk pergi, artinya kita diutus untuk pergi. Pergi lalu kembali tidak bawa apa-apa, tapi disuruh bawa jiwa. Disuruh bawa apa? Jiwa. Pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan dia dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka setiap aku perintahkan kepadaku, maka aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Jadi tidak dibiarkan kita disuruh Tuhan pergi, itu juga tidak dibiarkan, disertai oleh Allah. Yaitu Roh Allah sedia menyertai kita. Dipikir tidak takut kita mau menginjil atau mau dikatakan kebenaran firman Tuhan itu tidak kita. Kalau salah ke apa? Ada rasa takut. Makanya nggak bisa sembarang. Harus berdoa, berpuasa, menjaga diri kepada Tuhan. Tuhan pakailah itu hamba, Tuhan layakkanlah hamba, layakkan hamba. Bersihkanlah dari hati pikiran hamba semua cara-cara itu hamba pilihkan hati hamba. Allah lepaskan, patahkan, kikis, asal pada betul, kikis. Ada bahasa dipindahin itu kikis semuanya. Jadi Tuhan itu mau supaya kita sudah menjadi teman sekerja dengan Allah, ya. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus siap dan bersedia menjadi rekan kerja Tuhan, yaitu turut ambil bagian dalam menemukan jiwa-jiwa kenalan dan Tuhan sudah mengundi. Apalagi sekarang banyak orang mau bertobat, tapi tak tahu jalannya. Bagaimana dia mau bertobat kalau dia tidak pernah mendengar? Bagaimana dia mau mendengar kalau tidak ada orang yang menyampaikan? Ini firman. Jadi itu gunanya kalau kita dikasih mulut sama Tuhan, dikasih telinga untuk mendengar, dikasih mulut untuk berkata-kata, dikasih pikiran untuk menimbang segala sesuatunya. Jadi tidak perlu ngawur. Untuk menjadi saksi Allah, bagaimana karya menyatakan, saya dulu begini loh, susahnya minta ampun begini, tapi Tuhan luar biasa, Tuhan menolong saya. Dan ini juga menjadi saksi Allah. Kalau ada kesaksian yang benar dan dia juga benar, maka banyak orang lah yang akan terpikat hatinya. Terpikat, kau yang memikat hatiku. Luar biasa hati kita dipikat oleh
Bagaimana caranya? Yang ketiga, mempertajam mendengar firman-Nya. Untuk menjadi rekan sekerja dengan Tuhan, terlebih dahulu kita harus memiliki hati yang siap. Kalau hatinya nggak siap, percuma. Dipaksa ke opor percaya berbom yang dikasih tahu sampingnya, tetap mengingat berbom nggak, pasti dia lari. Atau petasan agak besar sedikit, pasti lari. Apalagi saya takut sama petasan. Harus mempunyai kesiapan hati dan mau dibentuk oleh Tuhan. Nah ini susahnya. Banyak orang mau jadi orang Kristen tidak mau dibentuk, hanya diproses. Aku dulu sejak itu Tuhan itu tambah sorot. Wow, melok tambah Tuhan tambah sorot. Ada sorot nyawanya di bawah bayar di rumah sakit. Tambah teriak-teriakan. Jadi kita harus hati-hati dengan perkataan, karena hidup nanti seseorang terletak di lidahnya. Bagi setiap orang yang bermakan, dia akan memakan buahnya. Saya mulai belajar 2 tahun yang sudah lewat. Saya selalu bilang, saya sehat. Sehingga saya tidak kenal rumah sakit. 2 tahun baru sudah berjalan. Terakhir saya masuk di Siloam itu cuma tidak sampai 1 malam ya. Saya dibiarkan di Siloam itu gede. Begitu orang dicari, tidak dikasih makan dari sore. Nah, orang nggak sakit jadi sakit, orang nggak mati jadi mati. Tak ada begitu tadi sampai bawa saya dibawa sama anggota jemaat Tuhan. Tapi tidak jelas mau dimasuk ke BPJS-nya atau asuransi saya. Nunggu BPJS harus pergi sana dulu katanya. Kan ASS namanya. Dan tidak mungkin loh saya mesti enak mau ke sana. Tapi ya kalau sekarang saya bisa menolak, saya ikut aja. Hanya Pak Jokowi. Dia di rumah sakit yang tidak mau terima saya. Dan karena saya lapor sebentar, saya telepon langsung dicabut izinnya dan ditutup rumah sakitnya. Kalau sekarang, kalau dulu kan nggak ngerti ya sebenarnya lain. Dulu ya saya punya asuransi kok sebenarnya. Dulu kenapa nggak bilang dari tadi? Dilaporkan untuk masuk tapi sudah terlambat, udah jam 6. Dan saya dikasih makan apa? Sampai di kamar jam 8. Akhirnya bilang ke anak saya, itu terus mau goreng mama pedes itu. Lu mama sakit lambung, nggak peduli, nggak nama besok. Langsung minta pulang besok, pintu pulang. Nggak bisa mau peraturan rumah sakit tangan saya biasa keluar paksa. Aku dibiarin semalam sudah disiksa. Pagi-pagi dokter visit saya. Tahu bayar berapa? 4 juta. Cuma berapa jam Tuhan aku dianggap. Kenapa begitu? Karena menyelidiki dia dimintain orang dan ada duitnya. Sekarang aku ke rumah sakit ini bayar BWP. Itulah mulut toh. Aku minta bantuan yang udah ada jangan lupa lagi aku udah punya uang. Belum dia ngomong ambisi saya langsung tolak. Lo benar ini kesaksian. Saya tolak, tak ada duit. Lo memang tidak boleh uang. Kita juga lagi ngadepin krismon. Ya orang tidak tahu ada ini, ada krismonnya, ada juga enggak, ada juga diberkati Tuhan. Nah waktu itu saya, ya memang terbatas saya bilang tidak ada uang. Jadi tidak usah ngomong yang lain, ambisi dan kenal tambah punya. Pulanglah orangnya. Berapa bulan kemudian saya masuk rumah sakit kena 4 juta. Mau nggak mau supaya sendiri. Langsung saya ingat, ya Tuhan saya bilang sudah punya uang selama saya disedot dari rumah sakit cuma 8 jam, kurang lebih 3 juta berapa? 4 juta. Langsung saya tobat. Oleh Yesus saya tidak mau bicara, saya nggak punya uang. Ada, tapi ya nggak banyak. Gitu. Kalau banyak saya masih saya nggak begini, belanjanya kalau lebih besar ya, mobilnya itu jemaat yang besar 2 atau berapa? Kan begitu. Didahulukan oleh pekerjaan Tuhan. Dan saya punya produk, saya nggak pelit sekarang. Dulu mencintai karena nggak jauh, mau utang itu aja, kan udah sih langsung. Sekarang nggak bisa nolong ya, ada sedikit tapi nggak banyak. Akhirnya kita berbagi ya. Nah ini yang Tuhan mau supaya kita mau dibentuk oleh Tuhan, mau belajar dan diajar seperti seorang murid yang memberi diri untuk diajar oleh gurunya. Jadi mau diproses. Ada orang mau enak atau mau diproses. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepada lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid, mempertajam telinga, mendengar firman Tuhan. Saya juga bukan orang yang sok bahwa saya bisa menyampaikan firman, tapi saya juga mendengar firman Tuhan melalui hamba-hambanya yang sudah ada khotbah di mana, YouTube di mana, saya dengar
jam mendengarnya. Sekarang sudah ada buku renungan yang dibagikan di situ untuk dibaca setiap harinya. Itu banyak pengalaman ya di buku itu. Nanti saya kasih yang belum dapat, nanti ambil di sana. Tadi sempat saya kasihkan sama anak-anak di wujud tadi, ada 3 lagi mau bagian kasih teman. Tapi kalau nanti yang belum dapat silakan baca. Bagus sekali, enak sekali dibaca ya, dan tidak pernah kadaluarsa. Karena sekarang jika rumah saja harus pakai pakai di WA, nggak ada dicetak kembali karena pandemi. Jadi dikasih buku itu ya, puji Tuhan teman saya juga memberikan itu, saya bersyukur, berterima kasih. Yesus telah mati berkorban demi keselamatan kita, dan keselamatan itu harus kita bagikan kepada orang lain, tidak dikekang dewek. Dengan melakukan perintahnya sebagai kerja Tuhan buat jiwa-jiwa pilihannya. Jadi kita harus menyampaikan kabar Injil keselamatan kepada orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Saya senang sekali kemarin di sini ada hambanya yaitu keluarga dari Antosin mempunyai kerinduan, ada keluarganya yang belum memang orang Kristen tapi belum sempat untuk menjadi anak Tuhan yang legal. Jadi mau dibaptiskan, tapi sudah berapa sampai usianya tua ya, menolak, semua gereja ditolak. Dia datang ke gereja, tapi semua gereja ditolak. Dan gereja-gereja yang besar sudah ditolak semuanya. Logo jelala masuk gereja di buku yang kecil ini. Puji Tuhan ya, itu semua karena Tuhan sedia menggerakkan hatinya sehingga mau menerima keselamatan itu luar biasa ya. Jadi bukan karena saya, bukan karena Anton, tapi Tuhan memakai hambanya untuk menjadi saluran berkat bagi orang ini. Jadi kita harus bersyukur bahwa Tuhan masih memakai hidup kita ya. Sebagai kesimpulan, dalam Injil Yohanes 20:21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sekarang bagi kita tidak ada alasan lagi untuk tidak melayani Tuhan. Tidak ada alasan tidak melayani Tuhan. Jadi jangan beralasan lagi. Karena anugerah Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menolong kita, sehingga kita setiap harinya itu kita akan dipenuhi, diperbarui oleh kuasa Tuhan sendiri. Saat ini bagi yang sudah melayani dan berhenti karena kecewa dan sebagainya, mari kembali melayani, sebab pekerjaan Tuhan sudah menunggu saudara dan saya. Jadi yang sudah melayani, kalau ada kekecewaan dan sebagainya, sakit hati, apalagi segala macam saya nggak tahu, karena saya nggak mau itu dengan sampah-sampah itu. Jadi mari kembali melayani Tuhan, karena Tuhan sudah menunggu saudara. Bagi yang belum melayani, yang belum melayani, jangan membuat 1000 alasan untuk menolaknya. Jadi jangan berkata saya tidak mampu, saya tidak bisa. Ayo besok tugas ya, terima tamu. Saya nggak bisa karena masa jauh. Nanti kalau saya datang sudah terlambat, cuma ada banyak tamu-tamu kan sudah datang. Ayo kolektor, pada itu semua sama rupanya. Nggak bisa, nggak bisa lagi sakit. Saya malu dan sebagainya. Tuhan tidak pernah membuat malu kita, dan kita juga diajak kita bermalu. Selagi ada kesempatan, beri yang terbaik untuk Tuhan. Ingat, Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi saudara dan saya. Jadilah rekan kerja yang baik bagi Tuhan. Amin. Siap sedia? Amin. Haleluya. Tuhan bekerja di hadapan Tuhan. Mari kita tetap memberikan hati kita untuk terus damai sejahtera. Tidak ada lagi kubu-kubu kelompok-kelompok ya yang dibentuk untuk saling terus mempertajam konflik atau perselisihan. Semuanya Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Amin. Tuhan memberkati.